Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Shalom, kekasih Tuhan Yesus. Hari ini saya sangat rindu dan senang untuk bercakap-cakap walaupun bukan berdialog. Bercakap-cakap dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata homilia. Dari kata homilia itu muncul kata homiletika. Sementara homiletika adalah kata yang dipakai dalam ilmu teologi praktika, menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan melalui percakapan. Dan kemudian berkembang lagi itu menjadi sebuah ilmu tentang berkhotbah. Berharap bahwa percakapan hari ini akan sampai di telinga kekasih Tuhan. Saya membaca dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Setelah membaca ayat ini berulang-ulang beberapa saat yang lalu, saya menemukan sebuah judul jamahan kedua. Saya baca ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat seorang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Sahabatku yang dicintai Tuhan, ayat yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Betsaida adalah sebuah kampung di mana Yesus sering mengadakan mujizat. Pada waktu Yesus tiba di sana, menarik ya, tiba Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu dia tiba, di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon padanya supaya menjamah dia. Orang membawa kepada Yesus seorang buta. Kenapa orang membawa ke Yesus? Ya memang dia dibawa karena orang buta itu sudah kehilangan penglihatan, kehilangan visi, kehilangan pandangan. Kenapa kehilangan pandangan? Ya, karena memang bisa terjadi karena buta, karena kena debu, kena virus, kena penyakit yang lain. Orang buta itu dibawa. Sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Dia tidak sendiri. Karena memang orang yang buta
akan meraba-raba dan gelap. Dalam kerjasama yang baik itu, mereka memohon kepadanya. Mereka berdoa kepada Yesus. Apa isi permohonan mereka? Supaya Yesus menjamah orang yang kehilangan visi tadi. Mereka hanya minta menjamah, menyembuhkan. Dan ternyata Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia pemurah. Ayat 23 dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu. Dan bukan saja hanya dipegang tangannya. Yesus membawa dia keluar kampung. Dituntunnya keluar Betsaida. Di luar kampung, Yesus meludah mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Menarik ya. Ia meludah mata orang itu. Kemudian ia meletakkan tangannya atas mata itu. Lalu berdialog lagi. "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Pertanyaan yang sangat menarik. Dan Tuhan memberi kesempatan yang luar biasa. Orang itu memandang ke depan. Dia coba buka-buka matanya. Aku melihat orang ya. Tetapi melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Dari sini kita melihat dan memahami sebuah kesimpulan bahwa orang itu tidak buta sejak lahir. Kenapa? Karena dia bisa mengenal pohon. Setelah dia melihat orang itu seperti pohon sesuai pengakuannya, Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Oh, luar biasa. Yesus meletakkan lagi. Dia jamah lagi. This is the second time he touched the blind man more. Dia meletakkan tangannya lagi. Dia jamah lagi. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat, visionnya clear, penglihatannya jelas dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Clear, dia memandang bunga yang indah di depannya. Dia melihat pohon-pohon dan manusia. Dia bisa membedakan mana pohon, mana manusia. Dia bisa memandang langit yang biru. Dia bisa dengan jelas melihat. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kenapa dilarang masuk ke kampung? Oh iya, saya teringat bahwa kampung itu namanya Betsaida. Pernah saya merenung-renungkan, kenapa dilarang ya? Oh, baru ternyata saya teringat bahwa satu saat Tuhan Yesus pernah mengecam kota Betsaida. Dia pernah katakan dengan Betsaida, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.
Ternyata Betsaida itu adalah kampung dengan orang-orang yang tidak bertobat. Jangan masuk ke kampung yang sulit bertobat. Dengan membaca ini teringat pula saya dengan Mazmur pasal pertama. Pergaulan itu bisa mempengaruhi, bisa membuat kita tidak melihat dengan jelas dan kita tidak percaya kepada Yesus. Jangan masuk kampung. Sebab lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi. Lingkungan itu sangat kuat menekan. Lingkungan itu sangat kuat membuat kita tidak melihat, tidak ada visi ke depan. Jangan masuk ke kampung. Biar engkau sendiri dengan cara Tuhan bersamamu. Saya menemukan itu di situ. Tadi kenapa saya tertarik dengan jamahan kedua. Jamahan pertama adalah diludahi, diletakkan tangan atasnya, dan bertanya, sudah kau lihat? Sangat indah, sangat baik. Ketika orang ini tidak bisa melihat, ada orang membawa kepada Yesus. Bukan saja dibawa jumpa dengan Yesus dan dibiarkan begitu saja, tapi mereka sama-sama memohon supaya Yesus menjamah. Dan pribadi Yesus adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dia memegang tangan orang itu, dia tuntun, dia bawa keluar kampung. Dan dia meludahi sebuah kedekatan antara Yesus dengan dia. Dialog, sudah kau lihat sesuatu? Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi kepadanya. Baru dia sungguh-sungguh melihat. Sahabatku yang dicintai Tuhan, ada kalanya memang lingkungan Betsaida kita membuat kita rasanya tertekan. Sebagai seorang yang kehilangan visi, kehilangan penglihatan ke depan, kita butuh sahabat, kita butuh kawan yang menuntun kita keluar. Kita butuh Yesus yang menuntun kita. Kita butuh Yesus yang mau berdialog dengan kita. Kita butuh Yesus yang bertanya kepada kita dan dengan jujur kita menyampaikan apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Dan ketika kita dengan jujur berkata pada Yesus, maka Yesus memberikan tindakan kesempatan kedua, jamahan kedua. Dan jamahan kedua itu membuat segalanya clear, membuat segalanya tampak jelas, membuat segalanya bisa menjadi baik. So, apa yang saya mau katakan hari ini di akhir daripada percakapan ini. Ayo kita berkolaborasi, ayo kita bersama-sama memohon pada Yesus. Kita bawa masalah kita bawa kesulitan kita. Dan ingatlah Yesus penuh dengan kasih sayang. Jesus is full of grace, penuh dengan gracia, penuh dengan kemurahan. Dan izinkan dia lakukan tindakan apa yang dia mau. Merasa jijik enggak jika diludahi? Jijik kan?
Kalau bagi orang yang bisa melihat, pejamkan mata, biar kita bisa melihat ke depan. Izinkan apa yang Yesus lakukan. Dan dengarkan dia untuk bertanya. Dan berikan kesempatan dia menjamah. Dengan demikian, kita bisa melihat ke depan yang indah. Kita bisa membandingkan mana pohon, mana manusia. Dan dengan demikian, kita bisa juga memandang jauh ke depan. Dan sesudah kita melihat dengan clear, kita harus hati-hati. Yesus bilang jangan masuk ke kampung. Karena kenapa? Kampung, environment, lingkungan bisa mempengaruhi kita. Bisa menjepit. Dan bisa juga satu saat barangkali membuat kita kehilangan visi lagi. Selamat beraktivitas di hari Senin yang membahagiakan ini. Saya sampaikan perkataan ini karena I love you in Jesus' name. Let's go with Jesus. Amin.